naklinya wudhu atau toharah, terutama wudhu, kemudian setelah itu tayamum. Ini kalau disebutkan kenapa ini rukun, membasuh muka, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki lagi. Dilihatnya dari tarkib, struktur bahasanya. Yang satu kata Allah, kalau kita mau sholat, fagsilu, basuh. Artinya basuh, mengalirkan air dan diusap, diratakan air. Nah, fagsilu, gosel itu mengucurkan air dulu, kemudian diratakan ke kulit yang menjadi bagian rukun wudhu, gosel. Satu wajah. Nah, saat itulah yang disebut niat, kan? Ketika membasuh muka yang pertama, indal ghuslil wajhil awal. Yang kedua, wa aydiyakum ila marafiq, itu masih wa aydiya. Fagsilu wujuha. Perhatikan tuh. Ya, perhatikan tarkib kalimatnya tuh, susunan kalimatnya. Fagsilu itu fil amr jamak, wujuha itu maf'ul. Maf'ul likulli maf'ulin mansub. Ya. Maka dia fathah tuh, nasab tuh fathah. Kalau rafa tuh domah. Kalau kasratul jar atau khafad, sukun tuh jazm. Ini istilah di dalam ilmu nahwu. Kalau di Quran tajwid kita menyebutnya fathah, kasrah, sukun, domah. Tapi kalau dalam nahwu tidak disebut itu. Dia disebutnya rafa domah, nasab fathah, kasrah jar atau khafad, sukun jazm. Nah, ketika Allah katakan fagsilu, basuh oleh kalian wujuha, wajah-wajah kalian, pakai fathah tuh, mansub, nasab. Wa aydiyakum, dan dua tangan kalian. Berarti sama-sama atopnya ke fagsilu, basuh, kucurin air, guyur air baru digosok. Ya, ilal marafiq, sampai kepada batas siku. Ini namanya had wajib. Had wajib, batas wajib. Nggak boleh kurang. Lebihin boleh. Yang paling akmal, afdol sampai sini. Ini pertengahan pergelangan atas, ujung. Jadi ujung sampai pergelangan atas. Itu yang lebih afdol. Begitu juga kaki. Had wajibnya sampai mata kaki. Afdolnya, sunnahnya sampai ke pertengahan betis. Wasatis sak. Lebih afdolnya sampai dengkul. Iya. Itu kalau itu tangan kaki namanya sunawah. Sunnah tahjil apa? Tahjil. Dilebihin basuhan tangan dengan kaki, namanya tahjil. Bukan takjil. Tahjil hajar. Kalau bukan namanya sunnah burroh. Dilebihkan. Dari sini batas wajib lebihin. Ini batas rambut, tumbuh rambut. Titik. Lebihin. Itu namanya burroh. Tapi pas Allah bilang wamsahu biru'usikum, masalah wamsahu biru'usi, si-nya itu kasroh jer, kan ada bi namanya amil jer. Yang mengkasrohkan, menjerkan isim itu karena ada amil jer, huruf jer, bi, biru'usi. Nggak boleh biru'usu, nggak boleh biru'usa. Tapi ketika Allah, kalau pala diusap, ya minimal 3 helai, minimal 3 atau minimal 1. Wah, ini 1 nih. Kalau 1 syaratnya dari ujung rambut yang kita basuh itu sampai ke mana bitisar, manbit tempat tumbuhnya. Susah kadang kita 1 tapi sampai tumbuh rambut gitu. Akhirnya sampai kulit yang tempat rambut itu tuh tumbuh. Ini kan sulit. Maka yang ambil yang paling sedang-sedang 3 helai rambut. Walaupun nggak perlu nyampe ke tempat tumbuhnya, lubangnya. Ya, itu rukun. Sunnah dalam mazhab Syafi'i semua. Tapi sunnahnya kalau kita semuanya, rasain tangannya. Tuh. Yang ini tuh, di atas kuping. Di atas kuping didorong sampai
belakang jangan diangkat, balikin lagi. Sunahnya kalau semua jangan gitu doang, tapi tangan jempolnya di atas telinga. Dalam kitab Maratul Wudiyah Syekh Nawawi mensyarahkan, jadi Imam Ghazali ini 4 jarinya sambil ditekan, ini sebagai refleksi. Terus sampai ke tengkuk belakang, jangan diangkat, ya, balikin lagi 4 jari itu, dengan jempolnya ngikut lagi di belakang. Itu sunnah. Tapi ketika setelah rambut yang wamsahu diusap wa arjula, kelihatan tadi wujuha fathah nasab, wa aidia fathah nasab, wa arjula. Nah, namanya apa? Berarti wa arjula dan kaki ya, dan kaki-kaki kalian tidak nyambungnya, bukan atopnya ke wamsahu biru, tapi atopnya ke patsil, makanya dibasuh. Guyur air gosok, guyur air gosok. Jadi jangan kayak wudu di mall, yang cuma digerojokin air balik. Enggak, itu bukan patsil namanya. Ya itu baru tamimul ma doang, cuma ngeratain air, tapi belum patsil, belum. Yang disebut patsil wujuhakum, dikucurin air, guyur, gosok. Ya itu namanya patsil ilal kafe. Wallahu a'lam bishawab.